Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bung Kis WR. Om Laus, ngomong-ngomong Pilpres mau milih siapa Om Laus? Tiga-tiga itu semua. Golput dong Om Laus. Tidak ada pemerintah pernah kasih uang kok. Oh gitu ya. Aduh, nggak boleh gitu. Itu namanya. Sudah dapat semua kita yang daftar kita udah dapat. Oh gitu. Jadi jawabannya hanya karena Om Laus merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan saat ini gitu. Ya. Tidak merata bagi itu. Jadi Om Laus memilih apa nih 2024? Golput. Oke, sekarang saatnya Mas Iwan. Apa itu? Pilihannya jatuh ke paslon nomor berapa di Pilpres 2024? Kalau untuk saat ini terkait pilihan itu masih belum terlihat kental saya. Oh gitu. Jadi kita masih menelaah dulu. Karena kita masih menunggu juga calon presiden dulu. Dari segi pembicaraan tersebut kan kita tahu kan dari calon yang mana yang memang tujuan utamanya itu fokus terhadap rakyat. Nah, dari situ kita tahu nantinya setelah adanya debat calon presiden tersebut. Untuk saat ini kita sebagai masyarakat bawah nih khususnya nih, kita masih belum tahu mana sih pilihan yang harus kita pilih yang sesuai dengan standarisasi dalam kehidupan masyarakat bawah itu, yang memang benar-benar beliau-beliau ini punya program yang sangat mengena terhadap masyarakat yang ada. Ini pemilih rasional Om Laus. Kalau Om Laus bukan apa ya, kalau saya mau kategorikan, Saya punya otak semua. wah jangan gitu Om Laus. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berpartisipasi. Namanya sudah ada, bisa coret lagi. Oh gitu. Itu proses kejadian di mana itu Om Laus? Itu kejadian di Bekasi sini. Apa tuh, nama apa itu tuh? Bantuan dari pemerintah gitu. Bantuan dari pemerintah. Oh. Jadi karena itu memilih golput di pemilu nanti nggak boleh Om Laus. Ada mati sapunya itu apa? Bobo. Oh, jadi pilihannya paslon nomor 2 berarti Prabowo. Udah. Sampai pegang dari Prabowo tidak naik, yang penting Bobo. Iya. Alasan mendasar apa Om Laus? Pokoknya tidak ada alasan lagi. Harga mati dulu. Harga mati Prabowo, wah luar biasa. Tanpa perlu memikirkan apapun itu. Oke, bagus sekali. Sekarang Mas Iwan. Oke. Itu tadi Kalau dipertanyakan secara lebih menukik, kira-kira pilihannya ke arah mana? kalau dari saya pribadi itu memang ada dua calon yang sangat berat bagi saya. Oh, Pak Iwan dilematis nih ceritanya. Dilematis. Ya paslon mana aja tuh? Kira-kira? Antara nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Itu nomor 3 enggak? Sejauh ini saya tidak memandang di nomor 3. Terus yang lebih apa namanya? Bisa dijelaskan lebih detail apa alasan dilematisnya terhadap dua paslon ini? Itu tadi. Kakak, kita kembali lagi ke konteks yang saya bicarakan tadi dari awal. Sejauh ini kita kan belum istilahnya mendengarkan ataupun menyaksikan secara langsung debat calon presiden. Nah, kalau memang program dari kedua calon presiden ini dan salah satunya itu sangat mendominasi, mungkin saya juga pemilih yang salah satu. Oh gitu. Jadi Mas Iwan ini ceritanya lagi menanti momen yang mana dari keduanya ini bisa saling apa namanya? Satu bisa melampaui yang satu, berarti pilihan Mas Iwan jatuhnya ke yang satu itu. Maybe bisa jadi seperti itu. Dan ya belum tentu dalam debat presiden, calon presiden nanti itu yang mendominasi itu suara terbanyaknya siapa. Malah kemungkinan besar saya juga tidak mengikuti suara-suara dari teman-teman yang lain, ibaratnya seperti itu. Jadi yang kita ambil itu ya kita berpikir secara logika saja, Kakak. Jadi gini, program-program yang masuk dari debat calon presiden nantinya itu kita ambil dari bahasa beliau ini yang diutarakan, persepsi beliau ini yang diutarakan, itu mana yang lebih mengena dan yang lebih logis terhadap pemikiran masyarakat
Iya, 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 iya. Ya. Dan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Sekarang ini kita berpikir seperti ini, untuk di negara kita itu sangatlah krisis terhadap apapun itu, entah itu di masalah kesehatan, pendidikan, maupun di hukumnya, itu sangatlah krisis untuk di negara kita. Nah, kita benar-benar membutuhkan calon presiden yang istilahnya bisa mumpuni dari beberapa aspek yang saya sebutkan itu tadi. Iya, 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 iya. Ya. Terus kalau hasil survei menurut Mas Iwan gimana kira-kira? Sejauh ini, Sejauh sejauh ini saya tidak memperhatikan hasil survei sih. Sejauh ini belum memperhatikan Tidak hasil merujuk survei. ke hasil survei. Tidak sejauh ini saya pribadi belum mengarah ke arah hasil Iya, survei. iya, iya. Yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu itu cuman itu tadi, momentum di saat kedua calon presiden ini, antara nomor 1 dan nomor 2 ini, ada agenda khusus, perdebatan khusus yang nantinya itu kita nantikan dari salah satunya ini nanti mana yang istilahnya diutarakan secara logis, secara persepsi, secara pemikiran, dan sangat menguntungkan yang namanya masyarakat kelas bawah. Iya, iya. Dari tadi saya mendengar udah banyak nih. Yang disebut Mas Iwan cuma 2 paslon, nomor 1 dan nomor 2. Nah, di nomor 3 ini dikemanakan Mas Iwan? Kenapa dieliminasi sejak awal gitu? Belum juga melihat menanti apapun hasil debat atau apapun itu, tapi kok udah dengan sendirinya itu apa itu alasan kira-kira? Tidak tahu. Intinya dari awal pun istilahnya beliau yang nomor 3 ini ya memang bagus Mm-hmm. ketika menjabat di provinsi, istilahnya seperti itu. Jawa Tengah. Ya, Mm-hmm. ketika di provinsi mungkin beliau ini bagus. Cuman untuk naik ke ranah nasional, Mm-hmm. kemungkinan besar masih belum ya. Belum, karena bagi apa istilahnya, bagi kita masyarakat bawah itu yang kita butuhkan itu tidak hanya istilahnya hal-hal yang apa mengenai pendekatan-pendekatan saja. Oke, oke, oke. Kita flashback sedikit ke belakang. Oke. Di Pilpres 2019, Mas Iwan itu pendukungnya siapa coba? Prabowo, pure 100% Prabowo. Pure Prabowo. Kok 2024 kok malah jadi dilema, gimana itu ceritanya? Nah, ini yang menjadi polemik kita itu kan untuk ditimbang secara bebet dan bobotnya itu, yang kita cari tahu itu tidak hanya calon presidennya, tapi juga mengenai wakilnya juga. Oh gitu. Jadi sosok wakil yang menjadi bahan pertimbangan, betul. Mas. Bahan pertimbangannya Iwan itu di wakilnya. Kalau untuk calonnya, ya saya yakin beliau-beliau ini entah dari nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3, mereka jelas mumpuni capresnya. ya, karena beliau-beliau ini istilahnya pernah menduduki atau istilahnya punya posisi tertinggi khususnya di negara, istilahnya seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau untuk wakilnya, nah ini masih tanda tanya. Oke, pertanyaan selanjutnya kok Mas Iwan di Pilpres 2019 pendukung Pak Prabowo. Iya. Lalu Presiden Jokowi yang menang. Betul. Hingga saat ini. Nah, kira-kira bagaimana komentar Mas Iwan sebagai pendukung Prabowo, pendukung yang pernah kalah sebelumnya, terhadap kinerja yang dilakukan Pak Jokowi di Jadi gini, Kakak, kalau kita berbicara masalah kinerja, sebenarnya kinerja dari kepala negara kita, Bapak Presiden, itu beliau ini istilahnya ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sosok presiden, khususnya di Republik Indonesia ini. Tapi yang menjadi polemik itu ketika adanya program dari pusat diturunkan, yang masih menjadi tanda tanya atau bahkan perbincangan di kalangan-kalangan orang kelas bawah. Program-program tersebut kenapa kok tidak istilahnya langsung sampai ke mereka-mereka ini, termasuk kita-kita ini yang ada di ranah golongan bawah ini. Apakah kurangnya pengawasan, ataukah memang program tersebut itu hanya dicanangkan yang istilahnya apa saja wilayah-wilayah tertentu atau kota-kota tertentu program saja? Apa saja, mohon maaf, apa saja kira-kira?
Sebutkan salah satunya. Kalau sejauh ini yang memang saya lihat dari saudara-saudara kita itu terkait adanya bantuan Oh, bantuan langsung tunai. bantuan langsung tunai. Nah, itu Hmm. istilahnya gini, yang saya lihat selama ini itu banyak saudara-saudara kita itu yang tidak mendapatkan. Hmm. Dan yang justru mendapatkan itu mohon maaf dari mereka-mereka itu yang istilahnya masih mampu Hmm. dalam menunjang kehidupannya, tapi mereka-mereka itu banyak yang mendapatkan. Dan lantas untuk yang tidak mendapatkan dan benar-benar istilahnya bisa digolongkan kurang mampu, Contoh, masih contoh melewati. kasus konkretnya misalkan di lokasinya di mana gitu, kasusnya di mana terjadi. Kalau di lokasi istilahnya kasus tersebut ya, itu tidak hanya di daerah saya sendiri, khususnya di wilayah Jawa Timur, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Hmm. Bahkan ketika saya berada di perantauan pun termasuk saat ini yang ada di ND pun juga masih banyak juga. Hmm. Dan ketika ini mohon maaf, ketika saya melihat masyarakat yang mengambil bantuan langsung tunai tersebut itu, ini mohon maaf, yang kita lihat itu tidak hanya dari segi usia, tapi dari segi penampilannya itu kok tidak sesuai yang mendapatkan bantuan langsung tunai ini. Nah kan itu tidak bisa jadi parameter. Ya memang Mas Iwan. tidak bisa menjadi Penampilan kan parameter. gini. Saya harus luruskan karena memang bukan apa ya, karena saya orang sini, saya paham karakter orang sini ya. Betul. Dari sisi penampilannya. Hmm. Orang sini, orang Flores, khususnya orang ND, itu sudah memang tersistem mental dan apa namanya karakternya untuk gengsi-gengsian dalam berpenampilan. Meskipun keseharian hidupnya pas-pasan, namun kalau mohon maaf keluar rumah misalkan itu harus memberikan penampilan yang terbaik gitu. Oke. Itu soal apa namanya karakter. Oke. Dan tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Dan yang saya lihat itu gini kakak, kok masih banyak istilahnya yang muda ya, muda itu mendapatkan bantuan langsung tunai, padahal di usia mereka ini kan harusnya masih produktif lah untuk menunjang kehidupannya, istilahnya seperti itu. Lantas untuk yang mereka yang usianya sudah lanjut itu masih banyak yang tidak dilirik ataupun dilihat. Nah, itu yang saya lihat sejauh ini. Kalau dari saya Mas Iman kaitan dengan yang itu artinya saya sendiri pernah merasakan, pernah menyaksikan bahwa ketimpangan itu muncul ketika apa namanya bantuan-bantuan itu turun ke wilayah-wilayah kelurahan yang notabene jumlah penduduknya lebih besar. Betul. Dan di sisi yang lain, di tempat yang lain, di desa misalkan, sebaliknya di desa, itu justru bagus, merata. Kalau saya lihat. Karena memang di rata-rata desa kita di sini, dalam konteks ND dan Flores ya, itu penduduknya itu memang tidak terlalu banyak, tidak seperti wilayah kelurahan yang memang penduduknya jauh lebih besar. Dan kalau mau bicara soal bantuan itu, ya emang lebih merata di desa ketimbang di wilayah kelurahan. Gitu. Nah, ini ada sebuah pertanyaan dari saya yang memang dari dulu itu sering saya pikirkan, apakah dari pusat itu tidak ada peninjauan khusus atau bahkan istilahnya pengawasan khusus terkait birokrasi yang ada di wilayah-wilayah daerah turun ke kabupaten dan ke kecamatan, bahkan masuk ke desa-desa, sehingga banyak yang istilahnya informasi itu simpang siur ataupun tumpang tindih. Istilahnya seperti itu. Pengawasan. Oke, kita tahan pertanyaannya, kita lanjut kembali ke episode selanjutnya di pekan depan. Tetap bersama kami di Kis Kupas Isunya sekarang.